warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tema 8 subtema 3, yaitu tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Yang pertama, kita belajar tentang gaya dan gerak. Apa perbedaan gaya dan gerak? Gaya merupakan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Gerak merupakan salah satu akibat dari pengaruh dari gaya. Hubungan antara gaya dan gerak benda yaitu: 1. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, contoh bola ditendang ke gawang. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti, contoh mengerem sepeda yang sedang melaju. Ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda, contoh ayah memutar arah mobil yang dikendarai, bola yang ditendang ke arah lawan main. Keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda, contoh membuat mainan dari plastisin. Gaya mempengaruhi gerak suatu benda, misalnya melontar batu menggunakan ketapel. Semakin kuat kita menarik karet ketapel, semakin jauh lontarannya. Seperti ini bentuknya ketapel. Kemudian tentang watak dan peran tokoh dalam teks fiksi. Teks fiksi dibuat oleh penulisnya sesuai dengan imajinasi penulis yang dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Isinya bukan kejadian nyata. Salah satu unsur cerita fiksi adalah tokoh dan watak. Tokoh dalam cerita fiksi ada dua macam, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Berikut ini perbedaan tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu tokoh yang selalu diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur cerita. Yang kedua, tokoh tambahan yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik. Langkah-langkah menentukan tokoh pada cerita fiksi. 1. Membaca cerita sampai akhir. Kemudian yang kedua, ketika membaca fokus kepada alur dan konflik cerita. Pengelompokan tokoh dalam teks fiksi. Tokoh dalam teks fiksi ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama selalu muncul di setiap alur cerita. Tokoh utama dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat baik dan selalu ada di sepanjang cerita. Yang ketiga, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat jahat, menjadi lawan main dari tokoh protagonis. Oke, ada yang ketiga, yaitu tokoh tambahan, yaitu tokoh yang hanya sesekali muncul dan hanya sebagai pendukung dalam cerita. Perhatikan dan baca cerita ini. Angga dan telur emas. Seperti ini. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa.
Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. 1. Apa inti dari teks cerita tersebut? Yaitu seorang petani yang memiliki seekor angsa yang bertelur emas. Namun karena keserakahan ia tega memotong angsa tersebut dengan harapan mendapatkan lebih banyak telur emas. Kemudian 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Yaitu seorang petani. Yang ketiga, bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama, yaitu serakah dan tidak bersyukur. Yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh, tidak berperilaku serakah dan bersyukur dengan apa yang sudah dipunyai. Kemudian yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Saya akan bersyukur dengan 1 telur emas per hari dan terus merawat angsa tersebut dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang karya seni 3 dimensi. Karya seni rupa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. 2. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan volume. Bentuk-bentuk benda 3 dimensi. Berikut ini bentuk-bentuk benda 3 dimensi, yaitu 1. Benda bebas, yaitu benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, contoh pohon, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, benda berbentuk kubus, yaitu benda yang menyerupai kubus atau balok, contoh lemari, kotak pensil, dan lain-lain. Yang ketiga, benda berbentuk tabung, yaitu benda memiliki bentuk tabung, contoh gelas, mangkok, vas bunga, dan lain-lain. Yang keempat, benda berbentuk bola. Yang kelima, benda berbentuk limas. Seperti ini contohnya. Membuat sketsa karya 3 dimensi dapat dilakukan dengan cara mengamati bendanya secara langsung agarlah hasilnya lebih bagus. Langkah-langkah membuat sketsa sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, mulai menggambar sketsanya. Yang ketiga, menebalkan garis sketsa untuk memperjelas gambar. Teknik membuat karya seni rupa 3 dimensi. Berikut ini beberapa teknik dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi, yaitu 1. Membentuk, 2. Mencetak, 3. Menjungkil, 4. Menempel. Jenis-jenis pekerjaan dan corak kegiatan ekonomi. Ada 2 jenis pekerjaan, yaitu 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang, merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya petani, pembuat mebel, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa yang bisa dinikmati orang lain, misalnya jasa ahli bangunan dan lain-lain. Kegiatan ekonomi ada 3, 1. Produksi, 2. Distribusi, dan 3. Konsumsi. Kegiatan produksi dan distribusi dipengaruhi oleh letak dan keadaan suatu wilayah, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pantai, pedesaan, dan perkotaan. Keragaman karakteristik individu. Upaya kita terhadap perbedaan karakter yaitu 1. Tidak menjelekkan suku bangsa lain. Yang kedua, bertutur kata yang ramah dan sopan. Yang ketiga, berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku dan bangsa. Kemudian yang keempat, menghargai kebiasaan suku bangsa lain. Karakteristik merupakan karakter atau gaya hidup serta nilai-nilai yang berkembang dan mudah diperhatikan. Karakteristik individu masyarakat Indonesia, yang pertama fisik, yang kedua kegemaran, ketiga usia, keempat agama, 5 suku. Manfaat dari hadirnya perbedaan karakter yaitu 1. Menghargai karakter setiap individu, kedua belajar bersosialisasi, ketiga belajar toleransi, keempat saling melengkapi, kelima hidup rukun dalam masyarakat. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Berikut ini wujud dari toleransi, yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, 2. Menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain, 3. Saling membantu antar sesama, 4. Bekerja sama tanpa membedakan suku, ras, dan golongan, 5. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Oke, itu tadi adalah materi tema 8 subtema 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.